Kalaulah Anies sekarang ini demikian menjadi idaman oleh rakyat Republik ini untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, dan jika nanti Anies berhasil memenangkan Pilpres 2024 dan memimpin bangsa ini, dan jika nanti dia sukses pula, maka itu berarti adalah imbalan dari Yang Maha Kuasa terhadap Anies yang semenjak dia diresapel, semenjak dia berpisah secara organisasi dengan Pak Joko Widodo selaku presiden, tidak pernah Anies bicara tentang hal dia dipecat atau diresapel oleh Pak Jokowi itu sedikit pun. Dan Anies pun tidak pernah menyebut-nyebut jasanya selama berjuang mati-matian bersama tim sukses yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Lagi-lagi saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, apa sesungguhnya sebab musabab Anies Baswedan diresapel dulunya ketika dia menjadi Menteri Pendidikan? Memang sampai saat ini masih misteri. Apa sebab sebenarnya yang melatar belakangi Anies terkena resapel sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di saat baru saja beberapa waktu Anies memegang jabatan itu. Memang ada 13 kementerian waktu itu yang terkena resapel, termasuk Anies. Misteri itu sampai sekarang tidak kunjung terkuak ke permukaan. Sehingga publik seakan terus bertanya, apa sebab sebenarnya Anies diresapel waktu itu? Penentuan kabinet itu memang adalah hak prerogatif presiden yang sesungguhnya tidak perlu ada alasannya yang harus dikemukakan kepada publik. Tetapi khusus untuk Anies ini tampaknya menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah publik sampai saat ini. Sebab tidak ada celah yang tampak pada Anies waktu itu yang membuat dia diresapel. Dan kita tahu bahwa Anies di saat kampanye waktu itu merupakan orang yang berada di garis depan yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Kita tahu kemana-mana Jokowi selama kampanye kita melihat selalu berdampingan dengan Anies. Dan selama menjadi menteri, Anies tidak pernah disebut agak negatif saja oleh Presiden. Walaupun oleh yang lain-lain. Tetapi tiba-tiba Anies diresapel. Tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi publik. Dan ketika sekarang Anies menjadi tokoh yang tampaknya begitu menjadi idaman bagi rakyat untuk dia memimpin bangsa ini, pertanyaan itu tentu semakin menggelinding, semakin menggumpal di tengah-tengah publik. Sekarang ada sebuah berita yang sepertinya membuka tabir itu. Mari coba kita baca beritanya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul, walau gak ada masalah, Jokowi tetap pecat Anies Baswedan. Motifnya kini dikuak. (2) Dia membongkar. (). Berita ini
hari Selasa tertanggal 8 November 2022. Warta Ekonomi Jakarta. Pegiat media sosial Helmi Felis tiba-tiba buka-bukaan dan memberikan pernyataan menohok terkait dengan Anies Baswedan. Dirinya membongkar alasan mengapa mantan Menteri Pendidikan tersebut dipecat dari kursi jabatannya saat menjabat dalam Kabinet Joko Widodo. Menurutnya, hal tersebut karena mantan gubernur tersebut akan membongkar anggaran bocor yang angkanya sangat fantastis. Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancakan. Tweet akun Twitternya @helmifelis dikutip pada Selasa 8 November 2022. Anggaran tersebut sebesar 23 triliun. Lanjutnya, menurut dia, mantan gubernur DKI Jakarta itu terlampau bersih sehingga berbanding lurus dengan rezim pemerintahan Jokowi. Karena Anies Baswedan diindikasikan tidak memiliki pola pikir dan cara kerja yang sejalan, hingga akhirnya Anies didepak sebagai Menteri Pendidikan oleh Jokowi kala itu. Anies Baswedan terlampau lurus, tuturnya. Tepatnya pada 27 Oktober 2014, Anies dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Anies termasuk menteri yang tidak terdengar bermasalah. Gebrakan Anies baru terdengar di detik terakhir saat ingin diresapel. Sayangnya, jabatan Anies sebagai Mendikbud tidak berumur panjang. Saat itu ada 13 kementerian yang diganti oleh Presiden Jokowi. Dipecat oleh Jokowi, Anies justru memenangkan Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Seperti diketahui, Anies Baswedan resmi lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 13 September 2022 lalu. Usai bertugas untuk DKI, Anies jadi salah satu tokoh kuat yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Anies dapat sobekan tiket dari Partai Nasdem yang mengusungnya beberapa waktu lalu. Sahabat BN, apapun alasannya, namun pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri adalah merupakan hak prerogatif dari Presiden. Hanya saja publik tentu ingin juga mengorek kenapa seseorang bisa diangkat menjadi menteri dan kenapa pula seorang menteri sampai diresapel atau dipecat oleh Presiden. Tentang hal itu menyangkut Anies memang menjadi tanda tanya bagi publik sampai saat ini. Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan betul-betul kelihatannya sesuai dengan fashion dia. Dia adalah orang pendidikan, doktornya doktor pendidikan, dan dia punya gebrakan tentang dunia pendidikan yang kita kenal dengan Indonesia Mengajar, yang mampu menyebarkan sekian banyak kaum milenial, anak muda yang baru tamat dari pendidikannya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini untuk mengajar pada berbagai sekolah yang berada di pedalaman-pedalaman di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu dinilai oleh masyarakat sangat positif. Di samping itu, Anies juga pernah menjadi rektor. Jadi tepat kelihatannya Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sisi lain secara politis, selama kampanye Pilpres 2014, Anies kelihatannya sungguh sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Dan gebrakan Anies selama kampanye untuk memenangkan Joko Widodo sangat-sangat fantastis kelihatan oleh rakyat, oleh publik.
statement-statement Anies yang terlontar ke publik mendukung, membela, dan memenangkan Joko Widodo sangat tampak dengan jelas di saat Pilpres 2014 itu. Tetapi kok tiba-tiba saja belum berapa lama dia menjadi menteri langsung dicopot. Itu yang jadi pertanyaan bagi publik. Tetapi dengan apa yang dikemukakan secara belak-belakan oleh pegiat media sosial ini, setidaknya sedikit telah terkuak penyebab dari dicopotnya Anies. Kalau benar ini merupakan salah satu alasan Anies dicopot kala itu, karena Anies dianggap terlalu lurus sehingga ingin membongkar atau punya niat untuk membongkar dana anggaran bocor yang nilainya sangat fantastis, sekitar 23 triliun rupiah. Pantaslah Anies yakni berhasil menang pada Pilkada DKI 2017 dan diberi lagi imbalan oleh Yang Maha Kuasa. Anies sukses memimpin Jakarta selama 5 tahun. Dan suksesnya itu dibuktikan lagi dengan fakta hasil survei yang menunjukkan sekitar 86% rakyat DKI Jakarta puas dengan kinerja Anies. Dan kalaulah Anies sekarang ini demikian menjadi idaman oleh rakyat Republik ini untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, dan jika nanti Anies berhasil memenangkan Pilpres 2024, dan jika nanti dia sukses pula, maka itu berarti adalah imbalan dari Yang Maha Kuasa terhadap Anies yang semenjak dia diresapel, semenjak dia berpisah secara organisasi dengan Pak Joko Widodo selaku presiden, tidak pernah Anies bicara tentang hal dia dipecat atau diresapel oleh Pak Jokowi itu sedikit pun. Dan Anies pun tidak pernah menyebut-nyebut jasanya selama berjuang mati-matian memenangkan Anies bersama tim sukses yang lain. Sampai saat ini tidak pernah kita dengar Anies mengeluarkan statement yang negatif sedikit pun terhadap Pak Joko Widodo. Tidak pernah sedikit pun kita dengar. Dan kalaulah Anies bisa mempertahankan ini sampai nanti, saya yakin Allah akan memberi balasan kepada Anies atas kesabarannya, atas keikhlasan hatinya, atas kebersihan hatinya. Di zaman sekarang kalau kita perhatikan, orang berilmu tinggi sangat banyak. Orang yang cerdas sangat banyak. Orang yang alim pun sangat banyak. Tetapi yang sedikit adalah orang yang berhati bersih. Ini yang sedikit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.